Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badrul Ulum, NIM E 2019-2185. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian ekonomi. Tugas dari Bapak Abdul Wadud Nafis. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 5 angkatan 2019 di AIN Jember. Baik, ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari kelakuan manusia yang berhubungan lawan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi matan dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan atau aturan hukum. Ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga, sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonomi adalah orang yang memakai konsep ekonomi dan data was pegawai. Apa definisi ilmu ekonomi tersebut? Sebuah cabang atau yang mempelajari tentang tingkah laku manusia yang usahanya dan mengelolahkan atau mengelola segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Baik manajemen keluarga, bisnis, pemerintah, atau ekonomi juga dapat digunakan dalam bidang selain bidang moneter. Misalnya penelitian perilaku kriminal, penelitian ilmiah, kematian politik, kesehatan, pendidikan, keluarga, dan lainnya. Mungkin karena pada dasarnya ekonomi seperti yang telah disebutkan di atas adalah ilmu yang pelajari pilihan manusia. Banyak teori yang dipelajari ilmu ekonomi, diantaranya adalah teori pasar bebas, teori lingkaran ekonomi, invisible hand, informatik, ekonomik, dan dari ekonomi, merkantilisme, Bretton Woods, dan sebagainya. Ada sebuah peningkatan tren untuk mengaplikasikan ide dan metode ekonomi dalam konteks yang lebih luas. Fokus analisis ekonomi adalah pembuatan keputusan dalam berbagai bidang di mana orang dihadapi pada pilihan-pilihan, misalnya bidang pendidikan, pernikahan, kesehatan, hukum, kriminal, perang, dan agama. Dalam artikelnya menekankan bahwa ekonomi seharusnya tidak ditegaskan melalui pokoknya persoalannya, tetapi sebaiknya ditegaskan sebagai pendekatan untuk penerangan perilaku manusia. Pendapatnya ini juga digambarkan sebagai ekonomi imperialis oleh beberapa kritikus. Banyak ahli ekonomi mainstream merasa bahwa kombinasi antara teori dan data yang ada sudah cukup dan membuat kita melihat fenomenanya yang ada di dunia. Ilmu ekonomi akan mengalami perubahan besar dalam ide, konsep, metodenya. Kadang-kadang perubahan tersebut malah merusak konsep yang benar sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apa seharusnya dilakukan para ahli ekonom? The traditional Chengyu School, West English for Eng, dan lain-lainnya. Baik, hukum ekonomi syariah merupakan disiplin ilmu yang dalam seperempat abad terakhir sampai saat ini memiliki daya pikat untuk dibahas. Ditandai dengan berdirinya Bank Muamalah di Indonesia pada tahun 1991, banyak di antara kalangan ekonomi muslim menganggap ekonomi syariah sebagai alternatif untuk mengatasi praktik ekonomi konvensional yang dinilai tidak sesuai dengan konsep Islam yang ramah dan rahmah. Selain itu, ekonomi konvensional juga rentan terhadap serangan krisis ekonomi global jika pertumbuhan ekonomi tidak stabil. Dalam praktik, perekonomian tidak terlepas dari transaksi yang merupakan inti dari sebuah perekonomian, baik berupa jual beli, muhadharah, musyawarah, wakalah, sewa nyawa, ataupun akad yang lain. Yang lebih spesifik membahas mengenai harta kekayaan, hak transaksi atau akad dalam bahasa ekonomi merupakan hubungan antara sesama manusia berkaitan dengan harta kekayaan, hak-hak, dan penyelesaian sengketa tentang hal tersebut. Transaksi atau akad bisa dikategorikan ibadah jika dilakukan dengan petunjuk dan kehendak dari Allah. Berkaitan dengan hukum ekonomi syariah, hukum sendiri adalah peraturan dan norma dari Allah yang digunakan untuk muamalah secara hukum, baik merupakan perintah, larangan, kebolehan, ataupun yang lainnya sunnah. Jika seorang melakukan perdagangan
atau perniagaan berdasarkan tuntunan dari Allah, maka akan mendapatkan pahala dari perkembangan dan mendapat pahala dari menaati ketentuan Allah. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah dapat disimpulkan dengan peraturan dari Allah yang merupakan perintah, larangan, anjuran, kebolehan terhadap suatu transaksi perniagaan dan memberikan dampak hukum seperti larangan untuk mengambil riba dari transaksi pinjam meminjam atau jual beli. Tidak hanya berhenti pada pembahasan hukum, tetapi juga membahas mengenai kesatuan dalam transaksi. Ekonomi syariah mempunyai tujuan yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Tujuan utama ekonomi konvensional adalah keuntungan secara pribadi dan kelompoknya dan berbagai cara. Adapun ekonomi syariah memiliki tujuan yang mulia. Ekonomi syariah bertujuan memberi kesetaraan bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Esensi proses ekonomi syariah adalah memenuhi kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama, rahmat seluruh alam, seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam segi ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Dalam segala aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dunia Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai prinsip syariah bersumber dari Al-Quran dan hadis, yaitu ijma dan qiyas. Berdasarkan beberapa literatur dapat disimpulkan bahwa tujuan ekonomi syariah adalah 11 diantaranya. Sejarah ekonomi dalam kerangka norma moral Islam. Dalam pemikiran Quran surat Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Norma-norma yang baik segala masuk telah Al-Quran firmankan dalam Al-Quran, sehingga siapapun jika menggunakannya sebagai petunjuk akan selamat dari hal-hal yang merugikan dan yang tidak diinginkan oleh manusia. Dalam konteks ekonomi syariah, Islam membimbing untuk bermuamalah sesuai dengan petunjuk yang dijelaskan dalam Al-Quran sebagai referensi. Pertama, sehingga mengikuti Al-Quran menjadi kualitas muamalah yang baik tentunya harus diikuti dengan permasalahan sunnah, fatwa ulama, dan berkonten.